Wong-wong kae kepanasan banget kali yo. Siang-siang gini berendam nyebur sungai. Mas, cari apa mas? Cari ikan pakai apa? Pakai tangan. Pakai tangan langsung? Ya. Apa dapat ikan nih? Dapat. Dapat deh. Oh, tak ikut ya mas ya? Ya. Lur, gogoh iwak ini berasal dari kata gogoh yang artinya meraba atau mencari dengan tangan kosong. Bingung toh? Wong biasane aku mancing pakai joran aja belum tentu dapet. Lah ini nyari ikan tanpa pakai alat apapun. Tak buktiin sendiri aja lur. Kira-kira teknik yang mereka ajarkan berhasil gak yo? Wah, ternyata bener lur. Kurang dari 5 menit aku berendam, aku udah dapet ikan. Biasanya masyarakat di daerah Segaran Klaten, Jawa Tengah melakukan gogoh ikan saat musim kemarau. Di saat seperti ini, debit air sungai menyusut lur. Kebanyakan ikan yang ada di aliran sungai ini adalah wader lur. Kubu lainnya lebih suka nyari di tengah sungai lur. Mereka memanfaatkan riak sungai untuk mendapatkan ikan. Biasanya area ini cenderung dangkal dan berbatu. Nah, karena arusnya agak terlalu kuat, makanya ikan sering berlindung di balik batu atau cekungan ini lur. Jadi aku hanya perlu memposisikan tangan seperti mendorong saja. Ikan udah mengira kalau kedua tanganku ini batu. Terus tinggal tangkap deh. Jenius yo. Bos ya, adem ya? Ya, betul. Ya, lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Yo. Gidul. Gue. Ini buat saya mas? Iya. Mas yang lain? Aman, sudah banyak. Udah banyak? Ya. Oh iya, makasih mas ya. Siap. Ya wis aku tak pamit dulu. Iya. Wah, baiknya konco-koncoku. Semua ikannya buat aku lho lur. Lemah teles yo Lek. Gusti Allah sing bales. Mbak Indri, ini Mbak dari sungai gogoh ikan. Mbak Indri dari mana Mbak? Habis petik timun. Oh iya. Cocok itu Ndul kalau dimasak Ndul. Timun ikan. Iya. Oh iya. Tapi bukan lalapan ya Ndul ya. Yonda toh. Asik nih. Aku bisa berkarya pakai timun yang dibawa Mbak Indri. Mau nggak Mbak bantuin aku masak Mbak? Sama aku minta timunnya sekalian. Masak ya sama ikan. Ya. Cak nih. Wah. Yaudah Mbak yuk. Masak. Iya. Sana Mbak yuk. Mbak Indri sudah menyiapkan timun dan saus-sausan. Ada kecap asin, minyak wijen, saus tiram, dan cuka. Ditambah garam dan penyedap rasa, bawang putih, jahe, dan daun bawang lur. Biasanya ikan jenis iki ukurannya seiprit lur. Tubuhnya yang kecil ini dipengaruhi sama makanannya, mulai dari lumut, alga, atau bahkan serangga kecil. Tapi meskipun ikannya kecil, harus tetap dibersihin dari isi perutnya yo lur. Soalnya bagian ini jadi pusatnya bakteri, virus, dan teman-temannya. Gak lupa dicuci yo lur, biar sisa-sisa kotorannya pergi menghilang di telan bumi. Lur, ada tips nih lur, gimana caranya ngolah ikan supaya gak amis. Nah gini nih lur, ikan sebelum diolah lur, dikasih jeruk nipis dulu lur, supaya amisnya hilang. Boleh dicoba lur. Gak usah lama-lama, 10 menitan aja ikan cimit ini udah bisa langsung diolah.
Kalau terlalu lama, rasanya jadi asem, Lur. Menggoreng ikan wader sebaiknya pakai minyak yang panas pol, Lur, biar teksturnya garing di luar, lembut di dalam. Karena terkena dagingnya mudah hancur, gak boleh terlalu sering dibolak-balik yo. Tunggu satu bagian kering dan berwarna coklat dulu, baru boleh dibalik, Lur. Selagi aku mengolah wader, Mbak Indri menyiapkan timun yang dia bawa. Bagian dagingnya aja yang mau dipakai ya, Lur. Infonya, Mbak Indri mau mengolah wader yang aku bawa jadi makanan khas Korea, Lur. Nih, yang bikin aku senang sama masakan Korea. Bumbu yang mereka pakai sederhana banget. Cuma menambahkan jahe dan daun bawang aja. Yang pasti, mereka gak melupakan bawang putih, Lur. Konon katanya berhubungan sama legenda yang mereka percaya. Perasaannya juga gak macem-macem, Lur. Mereka lebih suka saus-sausan untuk memperkaya rasa. Cuma pakai kecap asin, minyak wijen, saus tiram, dan cuka aja. Rasanya dijamin mantul. Indri, Iya. nih ikannya udah tak bersihin, udah tak goreng, Mbak. Iya. Apalagi Mbak yang bisa tak bantu? Terima kasih, sudah ditunggu aja. Nanti kalau sudah matang, kita makan bareng. Bener nih, Bener. nggak ada yang bisa dibantu lagi. Gak usah. Ya udah, kalau gitu tak tinggal dulu ya, Pak ya. Iya. Nanti kalau matang, aku dikabari loh. Iya. Nggak dimakan sendiri loh. Pasti. Yo, Iya. tinggal dulu ya, Pak ya. Makasih. Karena terkenal sama durinya yang kecil-kecil dan segudang, Mbak Indri punya cara yang cukup cerdas nih, Lur. Gak mungkin dong kalau durinya dipisahin satu persatu. Ikannya dirajang kecil-kecil supaya durinya ikutan kecacah. Biar durinya gak melukai pas nanti kita makan, Lur. Wes, langsung campurin bumbunya yo, Mbak. Terus diaduk sampai rata. Ramuan yang udah dibuat Mbak Indri dimasukkan ke dalam daging timun. Terakhir tinggal dikukus deh. Karena semua udah matang, kukusnya juga gak perlu terlalu lama, Lur. Pengukusan ini bertujuan untuk melunakkan tekstur timunnya aja. Wah, iki goyong kreasiku dan Mbak Indri. Udah jadi nih. Namanya Zamukawa. Artinya gyoza timun ikan wader. Mbak Indri emang jago nih masalah perkoreaan. Wah, rasanya macam-macam, Lur. Ada seger dari timunnya dan rasa gurih dari adonan wadernya. Gak cuma bikin perut kenyang, tapi juga bisa membuat kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi, Lur. Mulai dari protein, omega 3, kalsium, dan masih banyak lagi. Sekali hap, bikin pengen nambah lagi dan lagi. Kalau kata keponakanku, jos gandos kotos-kotos, maknyos. Si Gundu jagonya membantu, jalan ke ladang terjun ke sungai tak pernah